walaupun dia semalaman suntuk, dia ibadah, tapi nggak ngerti hukumnya, lebih afdal orang yang tidur menjaga wudhu, dia dapat pahala terus. Masjid. Ketika masuk di tempat wudhu, banyak orang di situ wudhu, Imam Abu Hanifah melihat secara langsung ini orang bercucuran dosa-dosanya. Secara maknawi, kita nggak lihat dia. Mungkin lihat netes air ini. Imam Abu Hanifah melihat, ya Allah, sampai minta ditutup sama Allah ini. Kelihatan dari mana? Dari tetesan wudhu. Jadi dosa-dosanya yang minum khamar, dosa-dosanya yang main judi, dosa-dosanya main perempuan, kelihatan netes-netes itu berjatuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Syafiq Alatas selaku yang membawa acara pada malam hari ini, dan saya ditemani dengan Habib Muhammad bin Muhsin Alatas yang akan membahas banyak hal pada malam hari ini. Masya Allah. Di sini kita pertemuan keempat nih, episode keempat nih, pada podcast ini dengan tema wudhu. Dengan judul rahasia di balik wudhu. Apa sih rahasia di balik wudhu itu? Oke. Mungkin kita langsung ke subbab yang pertama. Apa sih wudhu itu? Apa sih sebenarnya makna dari wudhu itu apa? Mungkin secara bahasa atau secara apa sih wudhu itu, agar semua orang itu sebenarnya tahu lebih jelas seperti itu, Beb. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi, dan pada pertemuan ini Masya Allah kita akan sedikit membahas tentang wudhu. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang sangat dan harus kita pelajari dan kita tahu sebagai umat muslim. Ya, karena sebelum kita masuk ke pembahasan wudhu, ini memiliki keutamaan atau memiliki rahasia-rahasia bagi orang yang mengamalkan wudhu tersebut. Ya, dan tadi pertanyaan atau yang akan kita bahas pertama ini yaitu apa sih wudhu? Ini cukup pertanyaan yang cukup akan menghasilkan jawaban yang insya Allah bermakna. Ketahuilah bahwa kalimat wudhu itu secara bahasa, para ulama memaknai secara bahasa, arti bahasanya wudhu itu makna bahasanya ismun li ghasli ba'dil a'dha, suatu nama atas pekerjaan seseorang membasuhnya, yakni membasuhnya seseorang sebagian anggota tubuh. Nah, dari segi bahasa itu maknanya sangat luas ketimbang makna secara syariat di dalam wudhu. Ya, sedikit kita kasih contoh dalam makna wudhu secara bahasa, yakni pekerjaan seseorang membasuh sebagian anggota tubuhnya. Ya, itu makna secara bahasa. Ya, makna secara bahasa seperti itu. Contohnya, sebagian hadis Rasulullah SAW ya, disunnahkan kita ini sebelum makan untuk wudhu. Sebelum makan disunahkan untuk wudhu. Iya. Oh, Masya Allah. Iya. Nah, para ulama memaknai di sini wudhu yang sunnah itu dengan dua makna. Makna yang pertama, sebagian ulama ini memaknai wudhu di sini secara bahasa, yakni membasuh sebagian anggota tubuh. Lah kita makan pakai apa? Makan pakai tangan. Berarti kita basuh sebagian tubuh tangan. Itu secara bahasa maknanya. Adapun sebagian ulama lagi memaknanya sunnahnya sebelum makan ya kita ambil wudhu seperti wudhu kita mau sholat. Seperti itu. Ya, tapi sebagian itu bermakna juga seperti ketika kita mau habis junub atau janabah, ya, atau mandi besar, sesuatu yang mewajibkan mandi besar seperti mimpi basah atau setelah berhubungan. Terus kita nggak mau mandi langsung, ya kan? Mungkin karena malam atau apa.
kita capek nggak sempat mandi, gimana? Disunahkan sebelum tidur lagi kita wudhu. Nah, wudhu di sini perbedaan pendapat lagi. Ada yang mau memaknai wudhu ini secara bahasa. Cukup ismun li ghasli ba'dil a'dha. Cukup membasuh sebagian anggota tubuh. Mana yang dibasuh? Kemaluan. Depan dan belakang. Itu secara bahasa. Itu sudah termasuk bisa dimaknai wudhu itu, Iya. membasuh. Bisa dimaknai wudhu oleh sebagian Jadi sebenarnya ulama. makna wudhu ini sangat luas sebenarnya. Ya, berarti ya. itu secara bahasanya. Secara bahasanya. Lebih luas daripada secara syariat. Nah, yang sekarang ini secara syariatnya apa? Ya. Ismun li ghusli ba'dil a'dha'il mahsusah biniyatin makhsusah. Satu nama dari pekerjaan seseorang membasuh sebagian anggota tubuhnya yang khusus. Ya, anggota tubuhnya yang khusus dengan niat yang khusus juga. Itulah wudhu secara syariat. Jadi harus ada niatnya. Nanti insya Allah kita bakal bahas setelah ini. Nah, di dalam makna syariat berarti apabila kita ingin melaksanakan wudhu yang dianggap sah oleh syariat, kita harus mendatangkan kewajiban-kewajibannya dan disertai dengan niat. Itu makna wudhu. Satu lagi, kalimat wudhu itu diambil dari kata atau dari makhud minal wadha'ah, diambil dari kalimat wadha'ah. Wadha'ah, pakainya udhot. Wadha'ah itu maknanya al-husn wal jamal. Satu keindahan, kecantikan atau kebagusan. Sesuatu yang bagus. Atau maknanya lagi kalau kita lihat di kamus, makna wadha'ah itu maknanya kekuatan. Wadha'atus syabab, kekuatan seorang pemuda. Ya, maknanya wadha'ah itu kekuatan. Maksudnya apa? Di kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah disebutkan al-wadha'ah maknanya itu suatu kekuatan li'izalihi dzulmatud dunub. Karena wudhu itu memiliki keutamaan atau kelebihan atau kekuatan untuk menghilangkan kegelapan daripada dosa-dosa pada diri seseorang. Itu sempat dibahas waktu Selasa malam minggu lalu Iya, ya. Masya Allah. Ya. Ini yang mau ditanyakan tentang ini nih, kapan sih niat itu diletakkan ketika wudhu? Mungkin masuk ke pembahasan yang kedua mungkin ya. Basuhan-basuhan wudhu itu apa aja sih yang wajibnya atau yang sunahnya? Mungkin itu juga masuk niatnya meletakkan niat tuh ketika kapan gitu kan? Ketika mungkin ketika membasuh tangan atau ketika mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Dalam wudhu itu yang seperti tadi saya bicarakan bahwa syariat agama Islam yakni yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW meminta kita ketika wudhu untuk mendatangkan perkara-perkara yang mau nggak mau harus kita lakukan supaya wudhu kita sah. Dampaknya apa? Dampaknya apabila wudhu kita sah, sholat kita sah, ibadah kita sah. Jadi fondasi utamanya dalam suatu ibadah itu ya bersuci. Ya, jadi ketahuilah bahwa kewajiban-kewajiban yang wajib kita datangkan di dalam wudhu ini semuanya memiliki dalil yang khusus di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Para ulama menggabungkan di sini kewajiban seseorang ketika wudhu itu ada 6. Ya, catat baik-baik ini. Ya, kewajiban seseorang di dalam wudhu itu ada 6. Ya, 4 dari 6 ini diambil dalilnya dari Al-Quran langsung. Fi qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menginginkan mendirikan salat, maka faghsilu, basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai ke siku,
Wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian daripada kepala kalian. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki sampai ke mata kaki. Itu 4 ada di Al-Qur'an Yang wajib kita lakukan ketika wudu. Dan yang 2 ini ada pada sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Ya, ada pada hadis dalilnya. Yakni yang pertama daripada kewajiban yang wajib kita laksanakan ketika wudu, yakni niat. Seperti kemarin beberapa pertemuan kita sudah bahas rahasia dan keutamaan niat. Di antaranya di dalam wudu, di dalam sholat, semua di dalam ibadah itu tergantung pada niatnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, yakni diterima atau tidaknya amalan. Dikatakan sah atau tidaknya amalan itu tergantung dari niatnya. Ya kan? Nah, ketika wudu kita wajib niat. Dan kapan letaknya niat itu? Kapan wajibnya kita mendatangkan niat dalam wudu? Ini juga perlu jadi catatan. Ya, banyak orang asal wudu, ya wis, yang penting kita orang jalan ke tempat wudu, jalan ke kamar mandi mau wudu, ya itu sudah niat. Kadang kesalahannya ya, kita orang ini, dan ini salah kita orang ini kadang niatnya ketika membasuh telapak tangan. Kadang kan kita kalau nggak tahu ilmu ini kan kadang dah niat ditaruh di awal nih. Seperti yang lainnya. Betul. Nah, di sini ada caranya, ada tuntutannya. Ya, yakni niat itu letaknya ketika pertama kali air wudhu yang kita basuh, kita ambil untuk membasuh wajah. Yakni pertama kali air wudhu tersebut nempel ke anggota kulit wajah manapun. Disitulah hati kita harus menghadirkan niat. Ya, niatnya seperti nawaitu al-wudu li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Itu harus dihadirkan di dalam hati, yakni di dalam hati niat itu. Nggak pakai diucapkan nggak apa-apa. Jangan kebalik. Ada orang cuman niat ucapkan itu taunya aja. Cuman diucapkan aja. Ya, artinya kosong. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Udah, habis itu dia siramkan air ke wajah. Nah, kalau ketika nyiramkan air ke wajah tidak niat, maka wudu tersebut tidak dianggap sah. Karena niat itu adalah sesuatu tujuan yang berbarengan dengan pekerjaannya. Kapan pekerjaan pertama kali wudu? Yaitu ketika membasuh wajah. Ya, ini penting kita ketahui dan kita harus pelajari. Kita harus praktekkan juga supaya sholat kita sah, ya, supaya ibadah kita sah, seperti itu. Dan yang kedua daripada fardunya wudu, yakni membasuh wajah. Semua yang ada di wajah wajib tersampaikan air atau terkena air, manapun itu, ya, entah di ujung mata ataupun di bawah bibir bawah atau di bawah hidung atau di samping sampai telinga. Batasan wajah yakni dari tumbuhnya rambut kepala sampai dagu dan lebarnya dari telinga ke telinga. Semua yang ada di dalam lingkaran itu adalah wajah dan wajib dibasuh ketika wudu. Ya, dan yang ketiga fardunya wudu yakni apa? Membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, ini namanya siku. Ya, ini siku. Semua yang ada di tangan, yakni antara ujung jari sampai siku itu wajib terkena air. Wajib tersampaikan air. Nanti ada di bab tayamum, gimana hukumnya itu panjang lagi. Ini kita bahas tentang wudu dulu. Ya, sampai ke siku harus kena semuanya, hatta walaupun misalnya ada orang rambutnya panjang atau ada waliyatubillah ada daging tumbuh atau ada lubang atau ada apa, harus kena air semuanya. Itu kewajibannya, kedua tangan kanan dan kiri, ya, dari ujung jari sampai siku harus kena semuanya. Ini yang jadi pertanyaan untuk teknis, kadang nih ada catatan juga, biasanya teknis membasuh di tangan tuh kadang kan kita taunya kan 3 kali kanan 3 kali kiri gitu kan ya. Nah ini tuh 1 kali kanan 1 kali kiri 1 kali kanan 1 kali kiri dan seterusnya, atau kanan
3 kali sampai selesai, baru kiri 3 kali sampai selesai. Itu Ah. afdol yang mana tuh? Nah, itu nanti masalah sunnahnya. Itu nanti di masalah sunnah. Sebenarnya basuh 3 kali dan tata caranya itu sunnah. Yang penting kewajibannya sampaikan air. Air itu nempel ke mana namanya? Ke kulit anggota tangan tadi. Jelas? Ya. Kemudian kita lanjut yang keempat. Yang keempat yakni wamsahu biruusikum. Usaplah. Nah, ini beda. Bukan basuh, tapi usap. Usap itu cukup menyampaikan basah-basahnya air ke sedikit anggota wajah. Anggota kepala, afwan. Maknanya beda ya. Maknanya beda. Kalau diusap itu cuma tangan kita basah nih. Kita tempelkan di rambut kita itu sudah sah. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima yaitu membasuh kedua kaki. Harus sempurna. Kenakan semua air sampai ke mata kaki. Semua yang ada di telapak kaki, yang ada di lempitan jari jemari harus kemasukan air atau harus kena air. Yang ada di bawah kuku-kukunya harus kena air semuanya supaya sempurna wudhunya dan supaya sempurna juga yakni supaya dikatakan sah dalam wudhunya. Seperti itu. Ya, dan yang terakhir harus tertib. Ya, harus berurutan. Nggak boleh kita orang basuh tangan dulu baru wajah langsung kaki terus kepala. Nggak, harus berurutan semuanya. Kalau nggak berurutan tidak sah wudhunya. Seperti itu sedikit daripada kewajiban yang wajib kita laksanakan mau tidak mau kita kerjakan ketika kita mau mengambil air wudhu untuk sholat ataupun untuk apa supaya wudhunya dikatakan sah. Seperti itu kurang lebihnya. Masya Allah. Nah, ini yang menarik nih pembahasan selanjutnya. Nah, dari perihal kita pembahasan kewajiban dalam berwudu, apa sih yang menyebabkan itu tidak sah atau yang menyebabkan wudhu kita itu menjadi rusak? Ya. Itu kan kita kadang perlu tahu juga itu, Beb. Ya, jelas. Ada perkara-perkara yang membatalkan atau yang mengatakan menjadikan wudhu kita ini tidak sah atau tidak bisa digunakan untuk beribadah. Perkara yang membatalkan wudhu ini wajib kita hindari apabila wudhu kita ingin sah dan sholat kita ingin sah juga, ibadah kita ingin sah. Yang pertama yaitu perkara atau sesuatu yang keluar dari dua lubang kemaluan, depan ataupun belakang. Apapun itu bentuknya, itu membatalkan wudhu. Apapun itu bentuknya, baik berupa yang biasa, yang umum, ataupun yang langka. Waliyatubillah, seperti ada orang keluar dari kemaluannya, keluar batu, atau keluar kayu. Batal wudhunya, batal. Kecuali sperma atau air mani, itu tidak membatalkan wudhu. Oh, jadi ketika keluarnya sperma dari kemaluan itu tidak membatalkan wudhu? Tidak membatalkan wudhu. Dengan syarat itu spermanya sendiri, bukan sperma orang lain. Ya. Ada nanti pembahasannya agak panjang. Karena apa? Karena keluarnya sperma itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudhu. Ya, ini apa? Mandi wajib. Nah, jadi wudhu nggak wajib. Wajibnya yang lebih besar. Ya, seperti itu. Dan yang kedua, yang membatalkan atau merusak wudhunya seseorang yang wajib kita wudhu lagi kalau mau sholat, yakni apa? Hilangnya akal. Yakni dengan sebab tidur, ataupun gila, ataupun pingsan, ataupun mabok, ataupun ayan, ataupun kesurupan. Itu semua membatalkan wudhu. Masuk. Pokoknya hilangnya akal. Sadarnya manusia hilang dengan tidur, ataupun gila, ataupun apa, dia tidur walaupun 1 detik, walaupun 2 detik, 3 detik dia tidur, batal sudah wudhunya. Walaupun 1 menit, 2 menit, batal wudhunya. Ya, ada orang tidur, batal wudhunya. Nah, perbedaan tidur sama ngantuk, kalau ngantuk nggak batal. Seperti apa ngantuk? Seperti contohnya, kalau orang ngantuk itu masih bisa mendengar suara bising yang ada di samping-sampingnya, walaupun dia memejamkan mata, masih kedengeran obrolan tapi nggak jelas.
Nah, Jadi itu nggak berarti masih ngantuk. 100% tidur gitu ya. Ya, kalau tidur sudah benar-benar nggak dengar apa-apa dan ditandai dengan mimpi kalau tidur. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu, nah ini yang paling penting. Ya, yang perlu kita tahu juga, yakni apa? Bersentuhannya kedua kulit laki-laki dan perempuan. Berarti harus laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki sama laki-laki nggak batal, atau perempuan sama perempuan nggak batal. Ya, laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit, kulit sama kulit. Ya, tanpa penghalang. Kalau misalnya kita ada wudhu terus menyentuh wanita dengan penghalang, tidak batal. Ya, yang besar, yang sudah dewasa, laki-lakinya dewasa, perempuannya juga harus dewasa. Ya, kemudian yang bukan mahram, yang tidak memiliki ikatan mahram. Ya, di antara mahram itu disebutkan ada berapa mahram? Ada 18. Ya, ya, termasuk mahram. Jadi dibagi jadi 3. Ya, perlu kita sebutkan apa cukup? Ya mungkin boleh lah kita Boleh. dikasih Kita tahu kasih saja tahu lah. masalah bahwa mahram ini ada 18, ya, dibagi jadi 3. Yang pertama mahram karena sebab nasab, keturunan. Dan yang kedua mahram dengan sebab karena sepersusuan. Ya. Yang ketiga dengan sebab pernikahan. Nah, mahram yang pertama itu disebutkan di dalam Al-Quran, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Haram atas kalian, yakni mahram kalian ini yang tidak boleh kalian nikahin, namanya mahram. Wanita yang tidak boleh kita nikahin. Itu siapa? Ibu kalian, anak perempuan kalian. Kemudian siapa? Adik atau kakak saudara perempuan kalian. Bibi dari bapak, saudara perempuan bapak kalian. Yang kelima, saudara perempuan ibu kalian. Yang keenam, anak daripada saudara perempuan kalian. Saudara laki-laki kalian. Ponakan kalau bahasanya. Ya. Yang ketujuh, anak ponakan juga tapi dari perempuan. Saudara kita perempuan, saudari kita. Itu 7 mahram kita. Ya, berarti kalau misanan bukan mahram. Ya, kita ada wudhu, mau sholat, terus ada misanan kita datang, sama-sama sudah dewasa, laki-laki sama perempuan, terus salaman, batal wudhunya. Nah, itu kadang yang orang-orang lupa Nah, itu sepupu ya. dianggap tidak membatalkan wudhu ini. Ya. Jadi kita dengan dianggap saudara ini tidak Ya, membatalkan padahal wudhu. itu membatalkan wudhu dan itu juga dianggap persentuhan tadi berdosa karena dia bukan mahram, sah nikahnya. Ya. Kemudian yang yang kedua 7 juga. Tadi 7 kan, ditambah 7 lagi, yakni sepersusuan. Yakni ibu sepersusuan, saudara perempuan sepersusuan, anak sepersusuan, ya. Terus bibi dari ayah yang menyebabkan wanita tadi keluarkan susu yang kita minum susunya, ya, dan saudara dari ibu yang kita perempuan yang kita susui tadi, dan siapa anak daripada saudara ibunya tadi yang kita, atau wanita yang tadi kita minum susunya, dan anak dari laki-laki atau saudara laki-laki yang dari ibu atau wanita yang kita minum susunya ketika kita kecil, disusuin sama wanita tadi itu. Jadi ada 7 juga sama Mahram itu. tapi tinggal ditambahi sepersusuan, ibu sepersusuan gitu. Ya. Dan yang ketiga, ini yang penting juga, ya, ini mahram yang bagian ketiga. Tadi berapa? 7 tambah 7? 14. Kurang 4. 4 itu disebabkan atas pernikahan. Ya, ini siapa? Bintus zaujah. Pertama, ummus zaujah. Ibu daripada istri atau wanita yang kita nikahin. Mertua, itu ya. mahram. Dengan kita melakukan akad nikah dengan seorang wanita, sah akadnya, otomatis orang tuanya jadi mahram kita. Ya, dan yang kedua yakni
bintu zaujah, zaujatul ab. Zaujatul ab, istri daripada ayah kita. Misal ada seorang laki-laki, istrinya dua atau orang laki-laki tadi nikah sama laki-laki sama wanita lain, ya. Terus kita ini sama wanita tadi, ini ayah kita misalnya, sama wanita tadi ini mahram. Jadi mahram berarti. Mahram, nggak Karena boleh kita pernikahan. nikahin. Ya. Kemudian zaujatul ab sudah, kemudian zaujatul ibn, istri daripada anak kita. Misal kita punya anak laki-laki, terus anak laki-laki tadi nikah sama perempuan, nah itu anak perempuan tadi mahram kita. Dan yang terakhir, yakni bintu zaujah, anak daripada seorang wanita yang kita nikahin, istri kita. Misalnya kita nikah sama wanita yang sudah punya anak perempuan, dengan kita nikahin wanita tadi dan kita berhubungan dengan wanita tadi, maka secara otomatis anaknya jadi mahram kita. Itu 4. Ya, jadi totalnya ada 18. Jadi untuk mengingatnya ya kita bagi jadi 3 bagian itulah. Iya. Nanti untuk yang nonton, karena ini banyak kan, kita bisa mengulang video ini, bisa ditulis lagi lah Iya. kalau ingin menghafalkan seperti itu. Dan ini penting karena menyangkutnya nanti masalah pernikahan, masalah warisan, masalah dalam toharoh, wudu seperti ini, ada kaitannya banyak masalah mahramiyah seperti ini. Ya, dan tadi yang membatalkan wudu, persentuhan kulit yang tidak ada mahram, laki-laki dan perempuan yang tidak ada mahram. Sudah? Kemudian yang keempat, yaitu apa? Menyentuhnya seseorang dengan telapak tangan kemaluannya atau kemaluan manusia ataupun hewan, Itu membatalkan wudu. berarti selain telapak tangan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan. Misalnya Dari kita sini, kesentuh kemaluan ya, walaupun bukan punya kita sendiri, punya orang lain, kesentuh. Oh, walaupun punya orang lain Oh tidak. ya, tidak Oke, batal. saya ilmu. Asal jangan telapak tangan. Kalau telapak tangan batal. Ya, megang kemaluannya batal. Itu perkara yang penting yang perlu kita hindari supaya wudu kita nggak batal atau nggak rusak. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Masya Allah. Berarti untuk bab merusak wudhu cukup luas nih tadi. cukup Iya, panjang. sangat Betul, luas. betul, Kalau betul, kita betul. mau bahas wudu ini nggak nyampe mungkin 1 episode, mungkin bisa 2, 3 episode. Betul. Makanya ini cukup menarik ini, kita lanjut Iya. ke pembahasan yang selanjutnya, yakni apa sih keuntungannya orang-orang yang selalu menjaga wudhu. Oh, ya. Ini mungkin bab yang perlu kita tahu juga seperti itu kan, agar kita ada motivasi untuk selalu Iya, menjaga betul. wudhu. Betul. Ini yang tadi kita mau sampaikan, inti daripada pertemuan ini juga yakni selayaknya bagi kita, apalagi di zaman sekarang ini, untuk sering-sering untuk mendawamkan wudu. Yakni apabila kita batal wudu lagi, ya walaupun kita tidak mau sholat misalnya, ya keuntungannya sangat besar. Ini disebutkan daripada fadilah-fadilah dalam keuntungan orang yang wudu, ya ini disebutkan banyak hadisnya di sini, ya banyak hadisnya. Cuman kita mau satu saja kita sebutkan, bahwa diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Isa, "Ya Isa, tawadda. Fa in lam tawadda fa in asabaka ya Isa tawadda. Fa in asabaka syai'un fa anta bighairil wudu' fala yalumanna illa nafsa." Wahai Nabi Allah Isa, atau wahai Nabi Allah Musa, wudu'lah. Karena apa? Fa in asabaka, apabila terjadi sesuatu kepadamu sedangkan engkau tidak dalam keadaan wudu', maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Maknanya apa? Wudu ini menjaga kita dari segala mara bahaya atau dari segala bala, musibah dan lain-lainnya. Itu keutamaan orang yang selalu mendawamkan wudu. Dan nanti di akhir kita ingin sedikit cerita yang Masya Allah tentang keutamaan wudu juga, ya. Dan masih banyak lagi keutamaan wudu, di antaranya yang
paling populer, yang paling kita harapkan, yakni kalau mau tidur jagalah wudu. Sebelum tidur ambillah air wudu baru tidur. Karena apa? Karena disebutkan di dalam hadis, ya, di dalam kitab Bidayatul Hidayah atau dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah, bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, maka diangkat arwahnya tadi tahtal arsh, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan dilindungi sampai dia bangun. Itu untuk Orang yang tidur dalam keadaan wudu. Tadi keutamaan menjaga wudu, ya, itu. Ya, maka selayaknya bagi kita semampunya untuk sebelum tidur membiasakan diri berwudu. Seperti wudunya salat. Ya, dan belum sampai di situ pahalanya. Keutamaannya lagi, dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidur, dicatat sebagai minal musabbihin, minaz zakirin, termasuk daripada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa disampaikan juga bahwa ketika orang tidur dengan menjaga wudhu, dia juga mendapatkan pahala seperti mendapatkan itu. Pahala, bahkan mungkin bisa jadi lebih afdal daripada orang yang ibadah nggak ngerti tata caranya, nggak ngerti hukum-hukumnya, walaupun dia semalaman suntuk dia ibadah tapi nggak ngerti hukumnya. Lebih afdal orang yang tidur menjaga wudu, dia dapat pahala terus. Ya, makanya disebutkan, ya, naumul alim afdal min ibadatul abid. Tidurnya orang alim, yakni orang yang alim, mengerti ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut, lebih afdal daripada ibadahnya ahli ibadah, tapi dia tidak ngerti ilmu agama, tidak ngerti tata caranya tadi dalam beribadah. Lebih afdal. Bahkan sesungguhnya setan mau mengganggu orang yang sholat, ahli ibadah itu tidak jadi ganggu, gara-gara di sampingnya ada orang alim tidur. Ya, jadi sebelah ada orang alim tidur, ini sebelahnya ada temannya lagi beribadah. Ini setan tidak berani deket, bukan gara-gara dia sholat, tapi gara-gara sampingnya ada orang alim tidur. Masya Allah. Berarti Ya, saya dapat... itu sedikit, dan masih banyak dan sebanyak-banyaknya lagi. Bahwa satu lagi mungkin kita sebutkan, bahwa wudhu ini bisa meleburkan dosa-dosa kita. Ya, setiap kita basuh wajah kita, jatuhlah dosa-dosa yang dilakukan oleh maksiat wajah kita. Mungkin melihat perkara-perkara yang haram, sesuatu yang haram. Ya, mulut kita ketika kumur, ini jatuh semua dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut. Ya, yang kita basuh mata, wajah kita, semuanya berjatuhan semua dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah. Itu ketika berwudu berguguran dosa-dosanya. Tangan juga seperti itu. Kepala juga seperti itu. Kaki juga seperti itu. Mungkin kita melangkah untuk mengadu domba orang, mungkin melangkah untuk menghina orang, untuk mencaci maki orang. Ini lebur semua dosanya gara-gara kita basuh ketika wudu. Itu keutamaan atau fadilah orang yang berwudu tadi. Seperti itu. Ini di sini disebutkan, ya, di dalam hadis riwayat Imam Hakim fil Mustadrak wa Imam An-Nasa'i, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza tawadda, apabila seorang hamba dia wudu kemudian dia berkumur, adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi fihi, maka Allah hilangkan setiap dosa yang dilakukan oleh mulutnya ketika kumur, hilangkan semuanya. Wa idza stanshaq, apabila dia memasukkan air ke hidung, ya, adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi anfi, Allah hilangkan segala dosa yang dilakukan oleh penciumannya. Wa idza ghasala wajhah, apabila dia membasuh wajahnya, maka Allah hilangkan di setiap dosa yang dilakukan oleh wajahnya. Dan apabila dia membasuh kedua tangan, maka Allah hilangkan setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangan tadi. Wa idza masaha ra'sahu, apabila dia mengusap kepalanya, maka Allah hilangkan setiap dosa yang dilakukan oleh kepalanya. Wa idza ghasala rijlah, apabila dia membasuh kedua kakinya,
maka Allah hilangkan setiap dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Dan ini sahih dan ini nyata. Memang benar-benar Allah hilangkan. Ya, bahkan kalau wudu, kalau bisa kita dalam keadaan hadir, benar-benar khusyuk. Bukan cuma sholat tok yang khusyuk, tapi wudu juga diperlukan khusyuk. Supaya apa? Allah bersihkan jasad kita dengan wudu dan batin kita, hati kita juga dibersihkan dengan sebab wudu. Ya, karena wudu ini ibadah yang sangat mulia. Wudu ini ibadahnya para malaikat, para anbiya wal mursalin. Semua umatnya Rasulullah SAW hadza min khususiyah. Ini termasuk daripada khususiyah, kekhususan yang diberikan oleh Allah untuk umatnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu sedikit berapa Betul, tadi? betul. 3 daripada Ya seharusnya ketika kita sudah dengar faedah-faedah, ketika kita bisa menjaga wudhu, seharusnya apa salahnya kita selalu menjaga wudhu? Padahal khasiatnya sungguh luar biasa kalau iya. kita bahas barusan seperti ini. Masya Allah, itu selayaknya kita orang selalu menjaga wudhu dan yang terpenting yakni benar-benar memahami atau memaknai wudhu itu secara perilaku juga. Maksudnya apa? Ketika kita mengamalkan wudhu benar-benar sesuai apa yang diminta dengan wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya supaya sempurna. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin kita ada satu pembahasan lagi, ya ini salah satu favorit saya ini sebenarnya. Biasanya ketika kita sudah membahas suatu bab, suatu subbab itu kan biasanya ada semacam kalam hikmah atau kisah-kisah yang bisa memotivasi kita lagi untuk melakukan hal semacam itu. Mungkin ada satu kisah apa mungkin bisa diceritakan sebelum kita menutup podcast pada malam hari ini. Mungkin Masya Allah. Cerita, Iya, sebenarnya dalam cerita masalah keutamaan atau kisah-kisah yang dialami oleh para orang-orang soleh, bahkan para anbiya wal mursalin tentang kelebihan daripada wudu itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya. Kama qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang arif, orang-orang ahli ibadah, mereka mengatakan apa? Ahsinul wudu. Sempurnakan, baguskanlah ketika kalian wudu. Lakukanlah. Bahkan sebagian orang alim mengatakan beliau ini ada orang saleh kalau wudu 1 jam. 1 jam. 1 jam wudunya. Bayangin. Mungkin karena melakukan Dengan apa? sunnah-sunnah. Dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya semuanya, dengan benar-benar istihdzar, dengan niat yang benar. Sampai 1 jam. Nah, ini dalam perkataan ini ahsinul wudu. Maka perbaiklah atau baguskanlah ketika berwudu. Ya, ini dengan sunnah-sunnahnya, dengan khusyuk, dengan ini semuanya doa-doanya. Kemudian yang kedua apa? Ahsinil wudu, kemudian fa ahsanas salatak. Maka apabila wudu kalian bagus, maka salat kalian akan bagus. Kalau wudunya sempurna, salatnya insya Allah sempurna. Karena di dalam hadis disebutkan miftahus salah taharah. Kuncinya, intisari daripada sholat itu ada pada bersucinya, pada wudunya. Nek wudunya asal-asalan, kalau wudunya asal-asalan, asal basuh-basuh, sholatnya hancur sudah. Ya. Jadi ketika ingin sholatnya itu sempurna, ya benarkan dulu cara bersucinya Cara kita. bersucinya. Dan apabila sholatnya sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan, akan memudahkan segala urusan agama, duniamu dan akhiratmu. Ya, Itu semoga sebagian ilmu ulama. ini kita semakin semangat dalam memperbaiki cara kita berwudu, cara iya. kita bersuci seperti itu. Amin, insya Allah. Dan ini yang belum kita sampaikan ini masalah cerita hikmah. Di sini mungkin kita mau ulang lagi masalah tadi, ada cerita 2. Kita mau ambil 2 cerita ini, Masya Allah. Ya, sebelum kita penutup kita bahas itulah, walaupun kita, sebenarnya kita ini tidak memiliki waktu yang banyak ini, cuma karena memang ya sebagai penutup pada acara podcast ini ya mungkin bisalah 5 menit atau 7 menit kita bahas sebelum mengakhiri podcast betul. seperti ini. Ini intisari untuk membuat kita tambah motivasi dalam memperhatikan butuh kita, yakni di dalam satu cerita disebutkan bahwa tadi
yang menjadikan bukti bahwa wudu ini benar-benar bisa melunturkan dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita, di anggota tubuh, yakni bahwa Imam Abu Hanifah, yakni pemimpin madhab Imam Hanafi, seorang alim, bahkan beliau waliullah, seorang waliullah, orang saleh yang dibuka hijabnya, bisa melihat sesuatu yang secara makna, yang tidak bisa dilihat kasat mata. Imam Abu Hanifah ini, beliau kalau mau sholat di masjid, beliau wudunya di rumah. Wudunya di rumah. Di rumah. Pada suatu hari mungkin batal, akhirnya menyempatkan beliau wudu di masjid. Ketika masuk di tempat wudu, banyak orang di situ wudu, Imam Abu Hanifah melihat secara langsung ini orang bercucuran dosa-dosanya. Secara maknawi kita enggak lihat, mungkin lihat netes air ini. Imam Abu Hanifah melihat, ya Allah, sampai minta ditutup sama Allah ini. Karena apa? Kelihatan, oh ini suka minum khamar, oh ini suka seperti ini. Kelihatan dari mana? Dari tetesan wudu tadi. Dosa-dosanya yang minum khamar, dosa-dosanya yang main judi, dosa-dosanya main perempuan, kelihatan netes-netes itu berjatuhan. Karena ini wudu. sesuai dengan hadis tadi yang disebutkan. Maka ini hadis nyata, memang benar. Mungkin tidak kelihatan tapi ini benar. Dan satu lagi ada seorang Imam Abu Hasan Asyadili. Imam Abu Hasan Asyadili minas salihin, orang saleh. Datang seorang minta mau belajar ilmu bahasanya kimia. Maksudnya bisa merubah tanah jadi emas. Seperti itu, ilmu-ilmu seperti itu. Akhirnya apa yang dijawab, yang diberikan sama Imam Abu Hasan Asyadili, apa katanya? Setiap kamu batal wudulah. Setiap kamu batal wudulah, baru nanti kamu tak ajari ilmu seperti itu. Setiap kamu batal wudulah. Ulang itu orang. Kemudian sholat 2 rakaat. Setiap habis wudu sholat 2 rakaat, sunnah wudu. Kemudian pulang itu orang. Pulang setahun diamalkan apa yang diomongkan Imam Abu Hasan Asyadili. Setiap dia batal, buang angin atau habis kencing atau apa, batal wudunya, dia wudu lagi. Terus seperti itu walaupun tidak mau sholat. Dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sunnah wudu namanya. Terus dilakukan selama 1 tahun. Pada tahun berikutnya datang itu orang ke Imam Abu Hasan Asyadili. Ngomong apa? Wahai Imam, aku sudah tidak cukup. Aku sudah tidak perlu minta diajarin ilmu-ilmu seperti itu. Kenapa? Karena ketika aku terakhir kemarin, ini ketika lagi menimba air mau buat wudhu dari sumur, ketika sampai di atas, maksudnya timbaannya itu sampai di aku lihat itu timbaan penuh dengan emas. Bakat dia menawamkan apa yang dikatakan oleh Habib Hasan Asyadili. Ketika aku timba lagi, emas lagi. Dan ini nyata, air bisa berubah jadi emas. Masya Allah. Itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlullah wasi' yu'tihi man yasha. Allah ini memiliki karunia yang sangat luas dan Allah berhak memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Apalagi orang yang menjaga wudu dalam keadaan suci. Seperti itulah sedikit daripada kisah hikmah. Masya Allah. Jadi kita sudah membahas 5 subbab bahasan nih pada malam hari ini. Sebenarnya kita banyak nih, ada sunah-sunah belum kita bahas. Apa saja. Itu juga penting. Mungkin kita bisa bahas di episode-episode selanjutnya lah. Kita bisa ditemukan lagi dengan pembahasan yang sama di tempat yang sama mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas Muhammad, karena memang kita dalam keadaan waktu yang singkat. Mungkin kita bisa bahas lagi di lain waktu, mungkin di luar podcast ini kita bisa berdiskusi lagi sama seperti halnya kita di luar podcast ketika kita taklim dan lain sebagainya. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk saya diri dan orang lain yang sedang menonton pada episode kali ini. Amin, insyaallah. Oke, mungkin sekian pembahasan kita pada malam. Terima kasih walafu kalau misalnya saya ada salah kata dalam berbicara. Masya Allah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.